Oke, teman-teman, selamat siang. Siang, Mas. Selamat Siang, siang, Mas Mbak. Ben. Mas, Oke, akhirnya kita bertemu lagi setelah satu semester, terus kemudian kemarin beberapa bulan kita ada di transisi semester. Nah, untuk pertemuan hari ini, sebagaimana sudah saya sampaikan di dalam LMS, bahwa kita akan eh, di dalam kuliah ini basisnya atau bentuknya adalah proyek gitu ya. Jadi, eh, mata kuliah berbasis proyek. Atau kita akan bareng-bareng membuat proyek mata kuliahnya ya tentu saja keterampilan komunikasi dan proyeknya seperti apa ada dua hal. Yang pertama kita akan bareng-bareng membuat sebuah format public speaking dan yang kedua kita akan membuat penulisan esai. Nah ini untuk bagian yang pertama kita akan berbicara soal public speaking atau secara khusus topiknya adalah 5 kanon berpidato. Kanon itu ya kira-kira prinsip, standar atau pedoman gitu ya, untuk berbicara secara efektif gitu ya. Artinya ini kita berbicara di depan publik gitu kan. Bukan berbeda dengan yang model komunikasi intrapersonal gitu kan. Kira-kira yang eh, berbicara dengan diri sendiri maupun interpersonal gitu ya. Yang hanya antar dua orang gitu ya. Baik, sebelum kita memulai saya hendak bertanya menurut teman-teman gitu ya. eh Ketika teman-teman mendengar pidato itu apa yang menjadi apa yang langsung terbayang gitu ya? Apa? Silahkan siapa yang mau eh membuka dengan diskusi pidato itu apa sih gitu? Atau bayangan teman-teman soal pidato itu seperti apa gitu? Public speaking, Mas. Oh, ini yang ngomong siapa ya? Kevas, Kevas. Oh, Kevas mungkin bisa sambil dinyalakan videonya terus eh apa ngomong gitu. Silahkan. Public speaking, Mas. Tidak tuh. Saya Oh, ngomong kalau di depan. ah, contohnya apa? Contoh gitu ya. Contoh pidato itu yang kayak apa bayanganmu, Mas? Aku disuruh pidato apa ngasih contoh kejadian? Ngasih contoh kejadian pidato atau peristiwa yang pidato itu yang kayak apa gitu. Hitler ngasih pidato ke Nazi itu loh, Mas. Sebelum perang. Oke, oke. Kalau ini, kalau yang kita lakukan ini, misalnya saya ngomong di depan teman-teman kayak gini, ini pidato bukan? bukan Mas, Oh, kenapa gas? Kok bukan gas? karena ini apa yang disampaikan beda, lebih ke materi. Kalau setahu ya Mas, kalau ke materi itu lebih lecturer gitu, ya nggak sih? Hmm, oke. Lalu yang membedakan antara pidato dengan ketika saya ngomong di depan publik seperti ini apa? Mungkin di ini Mas, kayak adaannya gitu, kayak yang pidato itu lebih menggugah semangat gitu. Hmm, berarti ini nggak menggugah semangat ya, saya lagi ngomong ini ya. Nah, kayaknya enggak. Kalau Iyal tadi mau ngomong apa ya? Bedanya pidato dengan hal-hal yang kita lakukan misalnya dalam proses pengajaran atau kita presentasi gitu ya. Misalnya Iyal presentasi di depan kelas gitu. Ya, kalau pidato lebih formal sih Mas. Kayak Hmm, bahasanya lebih 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 halus lagi mungkin. oke. Bahasanya lebih formal gitu ya. Iya, bahasanya lebih formal. Oke. Untuk kepentingan praktis kita akan membatasi pidato di dalam apa yang kita bicarakan hari ini itu adalah terjemahan dari public speaking gitu ya. Artinya public speaking itu akan sangat beragam gitu ya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Tetapi yang kemudian nanti akan kita bedakan gitu ya. Bahwa pidato atau public speaking yang eh, berbeda dengan diskusi kelompok, berbeda dengan presentasi, berbeda dengan pengajaran gitu ya. Dalam hal bahwa si pembicara bisa diinterupsi atau tidak gitu ya. Kan nggak mungkin Pak RT atau Pak RW lagi pidato tiba-tiba ada interupsi gitu kan. Wah saya nggak setuju dengan Pak RT, Pak RW gitu kan.
itu jarang terjadi gitu ya. Tetapi kalau di dalam diskusi itu pasti terjadi, harus ada interupsi gitu kan. Nah, itu yang kira-kira eh, apa ya, kerangka kita soal pidato gitu ya, bahwa tidak ada interupsi gitu ya. Nah, kemudian eh, ini merupakan apa yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan ini. Ini ada di dalam RPS, teman-teman bisa mendownloadnya di LMS, terus kemudian nanti intinya di dalam pertemuan pertama ini yang atau proyek pertama ini yang kita bareng-bareng membuat semacam materi public speaking dan mempraktekannya itu kita bisa apa namanya menerapkan model komunikasi eh, lisan gitu ya di dalam baik itu diskusi kelompok maupun pidato itu kira-kira. Dan ini teman-teman nanti bisa mencermatinya sendiri. Terus kemudian apa yang akan kita bahas hari ini nanti akan banyak di eh, apa namanya akan secara lengkapnya ada di dalam buku ini teman-teman nanti bisa mengunduhnya di LMS sesuai yang sudah apa saya tautkan di sana gitu ya. Nah ini yang tadi menjadi catatan saya bahwa para audiens tidak melakukan interupsi itu ya. Itu yang mungkin perlu kita pegang pertama soal pidato di dalam perkuliahan ini. Terus kemudian ini sebagai contoh video juga sudah saya tautkan dan teman-teman juga sudah melihat video tersebut. Ada yang sempat mencari tahu nggak? Ada yang tahu nggak siapa sih Malala Yousafzai ini? Belum tahu, Mas. Siapa? Oh, siapa? Okta. Okta tadi menjawab Belum tahu, apa aku ya? belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Malala ini adalah seorang eh, apa ya? Seorang Pakistan gitu ya. Kemudian dia ketika berumur 16 atau 15 gitu saya kira pada tahun 2012 dia ditembak oleh kelompok Taliban gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia itu menurut para anggota atau kelompok Taliban ini terlalu kritis gitu ya sebagai perempuan. Artinya dia kemudian diancam seperti itu dan akhirnya diselamatkan ke Inggris kemudian. Nah, pada tanggal 13 Juli 2013 gitu ya. Malala ini berpidato di depan Majelis Umum PBB dan dan tanggal itu dijadikan sebagai tanggal atau Hari Malala gitu ya sebutannya. Nah, dia membicarakan mengenai isu-isu pendidikan gitu ya kira-kira. Yang kemudian bahwa perempuan, anak-anak atau orang-orang di Pakistan itu yang biasanya dibatasi haknya untuk mendapat atau memperoleh pendidikan itu kemudian diangkat isunya oleh Malala bahwa kami juga punya hak gitu ya. Dan salah satu yang kemudian eh, menjadi apa semacam punchline-nya gitu ya bahwa dia mengatakan di akhir pidatonya ini bahwa satu murid, satu guru, satu buku, satu pena bisa mengubah dunia. Pendidikan adalah satu-satunya solusi dan pendidikan harus diutamakan. Nah, menurut teman-teman dari apa yang disampaikan Malala ini kira-kira apa ya sesuatu yang bisa kita peroleh atau kita pelajari terkait dengan kehidupan kita itu apa? Atau setelah teman-teman kan tadi sudah sempat melihat videonya gitu ya. Nah, itu mungkin satu hal saja. Coba saya minta tolong Gustomo untuk berkomentar soal ini. Oke, maaf Mas, karena banyak suara kendaraan di sini. Maksudnya soal yang dia berpidato atau soal quotes-nya ini ya Mas ya? Maaf saya belum begitu Ini ngerti. soal pidato maupun quotes-nya ini gitu ya. Ini karena quotes-nya kan bagian dari pidato gitu kan. Oke, menurut saya dari yang saya dapatkan dari beliau itu bahwa pidato itu
bisa merubah gitu Mas. Maksudnya kayak dia punya satu solusi soal bahwa pendidikan itu harus diutamakan. Dia berani untuk mengungkapkan itu dan ini sekarang jadi salah satu cover majalah Time karena dia itu sosok yang berani, menurutku gitu sih Mas. Oke. Jadi Oke, kata-kata berarti beliau itu, ya kata-kata beliau itu iya. bisa untuk menjadi suatu acuan atau semangat untuk yang lain gitu loh Mas. Dia mampu mempengaruhi yang lain gitu. Oke, baik. Berarti salah satu aspek penting atau tujuan akhir dari sebuah pidato atau public speaking gitu ya, itu adalah kemudian memengaruhi atau mempersuasi gitu ya. Ini satu hal yang bisa dicatat. Kalau misalnya Malala di sini adalah kemudian dia coba untuk merubah konsep mengenai bahwa pendidikan dan perubahan gitu kan kira-kira. Oke. Nah, ini yang kemudian akan kita bicarakan gitu ya. Apa pentingnya pidato dalam kehidupan manusia? Nah, kalau ini kan orang yang berpidato itu coba untuk memahami dunianya, terus mengevaluasi berbagai macam informasi di dunianya gitu ya. Dan orang yang berpidato itu juga perlu untuk melakukan exposure kebudayaan. Maksudnya seperti apa? Exposure kebudayaan terhadap audiens nanti akan kita bahas lebih lanjut dan seorang yang pidato itu juga harus secara retoris itu sensitif atau dia punya kepekaan mengenai siapa audiensnya gitu kan kira-kira. Bahwa ketika kita bicara dengan anak-anak itu akan sangat berbeda ketika kita berbicara dengan kelompok ibu-ibu gitu kan kira-kira. Dan tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah mempengaruhi atau mempersuasi gitu kira-kira. Nah, sebagai contoh eksposur budayaan, teman-teman mungkin bisa membaca ini. Saya sambil membacakan nanti teman-teman bisa menebak-nebak gitu ya dan menyampaikan alasannya. Ini adalah latihan eksposur budaya gitu ya. Ini suatu hari seorang ayah bersama anak pergi dengan menggunakan mobil untuk makan di warung ikan terlesat pinggiran kota. Saat tiba di lintasan rel kereta api, mobil yang mereka tumpangi mogok mesinnya gitu ya. Kereta melaju begitu cepat dan segera menabrak mobil tersebut dari sisi ayah. Sang ayah langsung meninggal di tempat, sedangkan anaknya menderita luka berat. Para warga kemudian membawa si anak yang sudah kritis ke rumah sakit militer yang berjarak 1 kilometer dari tempat tersebut. Tiba di rumah sakit, seorang dokter ahli bedah langsung datang untuk menangani si anak. Namun tanpa diduga, dokter tersebut malah mengatakan, saya tidak bisa membedah mengoperasi anak ini. Gitu. Nah, menurut Anda, kenapa sih dokter ini mengatakan demikian? Gitu ya? Coba saya pengen dengar suaranya Febri atau Melin. Mana Febri dan Melin? Ya, halo Mas. Ya, Halo, mana ya kok halo. belum kelihatan ya? Oh, Febri, silahkan. Feb. Halo Mas. Putus-putus nggak ya? Enggak, tapi kamu Oke. videonya belum kelihatan, Feb. Halo. Oke, silahkan, Feb. Eh, kenapa dokter tersebut? Halo. Eh, Sepertinya Halo, sinyal saya halo. jelek Mas. Apakah boleh saya lewat Oh, chat Mas? silahkan. Atau mungkin kalau pakai audio aja gimana? Kameranya kamu matikan dulu aja. Halo. Halo. Oke. Berarti ini pertanyaannya kenapa dokter tersebut mengatakan demikian ya Mas? Ya, oh, Mungkin saja dokter ini adalah ibu dari anak ini Mas. kenapa menurutmu kok dia ibunya? Karena dia tidak bisa mengoperasi anaknya sendiri. Emang kenapa kalau ibu kok nggak bisa mengoperasi anaknya itu? Eh, Mungkin kalau dari sisi
emosionalnya mungkin bisa jadi mempengaruhi ibunya, tapi Oke. kalau dari sisi kode etik saya kurang paham, Mas, kode etik kedokterannya. Oke. Oke, terima kasih Febri. Ada jawaban lain Bagas mungkin? Masih kembali. Thank you Febri. Oh, Melin ini udah ada. Melin dulu terus Bagas ya. Menurutmu siapa, Mel? Halo, Halo. oke. Kalau menurut saya sama kayak Febri sih, Mas. Hmm. Jadi mungkin dokternya itu ibunya anak ini. Oh, Ya, kalau setahu saya kalau misalnya punya ikatan kandung tuh nggak bisa, maksudnya kayak nggak boleh gitu, Mas, untuk mengoperasi oke. anaknya gitu. Oke. Oke, terima kasih Mel. Bagas mungkin menurut Bagas siapa? Bagas. Kalau yang saya pikirin sih sama sih Mas, karena apa mungkin Hmm. di sisi lain, aku kalau pada itu nggak tahu ya, mungkin karena itu anaknya sendiri malah cenderung kayak nggak nggak kuat di hatinya gitu loh Mas, jadi nggak bisa Hmm. ngoperasi. Sorry, yang kalimat terakhirmu tadi nggak kedengaran gimana, guys? Jadi kan mungkin si dokternya ini ibunya si anak gitu, terus Hmm. dia tahu kondisi anaknya luka berat kayak gitu, terus jatuhnya kayak nggak tega, terus nggak bisa ngoperasi anaknya sendiri gitu loh Mas. Oke. Oke, terima kasih Febri, Melin, dan Bagas. Oke, betul gitu ya. Ada kemungkinan, belum tentu betul maksud saya. Ada kemungkinan bahwa ini ibunya, karena dia seorang ibu, terus kemudian eh apa yang ternyata anaknya gitu ya, yang harus dioperasi, jadi tidak mungkin mengoperasi. Ini beberapa orang itu bisa terkecoh gitu ya dengan cerita ini gitu ya. Karena ada kata ayah, rumah sakit militer, ahli bedah, dokter ahli bedah gitu ya. Itu kan representasinya banyak laki-laki gitu ya kira-kira. Nah, karena itu banyak yang menjawab, oh ini jangan-jangan ini bersama ayah tirinya atau dokter ini yang ayah tirinya gitu ya, kira-kira. Nah, itu yang ketika kita memiliki exposure kebudayaan atau kita punya sensitivitas kebudayaan, kita akan cenderung eh, hati-hati cara berpikirnya gitu ya. Artinya ketika kita ngomong di depan audiens gitu ya. Misalnya ngomong di depan publik gitu ya, kita tidak akan apa ya, tidak akan asal ngomong gitu kira-kira bahwa kita mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan misalnya Anda sebagai seorang psikolog gitu ya, ngomong soal orang yang mengalami gangguan mental atau apa, Anda kan sangat hati-hati gitu ya. Nanti jangan-jangan kalau ada yang terpancing dengan omongan Anda gitu kan, terpicu gitu ya, kira-kira. Oke, kita lanjut dulu. Lantas bagaimana ini pidato atau public speaking ini berkembang dari masa ke masa gitu ya. Nah, ini setidaknya ada 4 hal. Keempatnya ini sejak tahun 2100 sebelum Masehi itu intinya mau ngomong bahwa ya pidato itu sesuatu yang punya makna, yang punya clarity atau kejelasan gitu ya. Dan di sana ada ornamentasi. Maksudnya seperti apa ornamentasi ini artinya ada semacam urutan, ada semacam hal-hal apa saja yang penting untuk disiapkan selama pidato. Nah, ini apa sih yang penting ini gitu. Nah, ini yang penting ada 5 hal, sorry. Nah, yang pertama ini adalah kanon penciptaan gitu ya. Yang kemudian akan kita bahasakan sebagai kanon gitu ya, hal-hal penting itu. Nah, kanon penciptaan ini intinya adalah menciptakan konten pidato, entah itu memilih topik, audiens, tujuan, atau materi. Yang kedua adalah kanon penyusunan, itu mengatur materi pidato, pengantar, isi, kesimpulan, biasanya gitu ya. Tapi bisa jadi ada hal lain gitu kan. Terus yang ketiga adalah kanon bahasa atau memilih bahasa yang efektif. Ini biasanya memilih kosakata, bahasanya nggak ofensif, terus mudah dimengerti. Dan gayanya lisan. Gaya lisan ini terkait dengan nomor 4 gitu ya, kanon 4 mengenai memori, karena biasanya orang itu menyiapkan manuskrip terus malah membacanya gitu ya. Sehingga aspek kelisanan itu hilang gitu ya. Itu makanya di dalam kanon memori itu yang perlu kita lakukan adalah mempelajari ide utama. Ya, yakni dengan membuat manuskrip dan manuskrip ini bukan untuk dibaca tetapi untuk pegangan gitu ya kira-kira.
Dan yang kelima tentu saja adalah melakukan pidato atau menyampaikan pidato dengan cara gimana? Dengan cara latihannya yang banyak gitu kira-kira. Artinya kita perlu untuk melihat apa namanya? Ketika kita berpidato, orang lain melihat seperti apa, nanti teman atau peernya bisa menanggapi gitu. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan mengenai kanon 5 kanon berpidato ini sendiri. Bagian mana yang teman-teman atau mungkin ada kasus-kasus yang mau dibicarakan, mungkin 1 atau 2 orang silahkan atau dikonfirmasikan ulang gitu ya, ditanyakan gitu. Gustomo silahkan. Saya Mas mau bertanya. Kadang orang-orang yang berpolitik itu kan mereka sering berpidato ya Mas ya. Ya, Nah kadang tuh kalau saya mengikuti mereka gitu, saya sebagai orang awam tuh bahkan nggak mengerti apa yang dibicarakan gitu loh. Berarti kan mereka, apakah mereka itu juga mengikuti 5 kanon berpidato ini? Itu maksudku Mas. Karena bahasa yang digunakan oleh mereka itu kadang nggak saya mengerti gitu loh sebagai orang awam gitu. Gitu Mas. oke. Misalnya apa Gus? Ingat nggak kamu? Ada contoh nggak? Kita harus melihatnya kan contoh demi contoh gitu kan paling mudah. Contohnya misalnya ada seorang politisi itu berkampanye Mas gitu. Terus mereka ngomongin soal keadaan ekonomi gitu Mas. Keadaan ekonomi kan ada bermacam-macam istilah yang kadang awam itu nggak mengerti gitu Mas. Hanya dimengerti oleh mereka yang mempelajari soal ekonomi gitu. Gitu misalnya. Itu bisa jadi gitu ya. Bisa jadi itu adalah strategi berpidato, strategi untuk mempengaruhi gitu ya. Bahwa oh ini Gustomo dari partai apa gitu ya. Partai Partai Gamping Bersatu misalnya kayak gitu. Itu ternyata tahu banyak hal nih. Sebagai seorang politisi dia pantas nih jadi DPR atau DPRD gitu misalnya. Atau bahkan bisa nih ini pasti karirnya cepat, dia orang yang pandai gitu ya. Artinya bahwa pidato itu kan pertama-tama mempengaruhi. Mempengaruhi itu mempengaruhi apa? Entah itu isinya atau mempengaruhi mempengaruhi eh, posisi orang yang berpidato tersebut gitu ya. Bahwa supaya orang bersimpati dengan saya kayak gitu. Nah, kalau mereka mengikuti kanon atau enggak saya kurang tahu. Tetapi ada kemungkinan ya pasti mereka kan bahasa itu dipilih gitu ya. Mereka pasti juga menyusunnya dulu gitu kan kira-kira. Nah, itu sih. Jadi kanon ini mungkin bukan berarti setiap orang akan merujuk pada 5 kanon ini, tetapi kanon ini merupakan hasil pengamatan dari biasanya kalau orang berpidato itu ada aturannya nggak sih? Oh, kayaknya ada sih, gitu ya. Aturannya ini dan ini gitu ya. Itu Gustomo. Oke Mas, siap. Oke, satu lagi mungkin silahkan teman-teman. Sebelum nanti kita akan bareng-bareng mulai proyek gitu ya. Melin tampaknya tadi resen gimana Melin? Kok nggak ada suaranya Mel? Melin nggak ada suaranya. Ada kok. Oh, kalau nggak ya Okta silahkan Ok. Ini sambil menunggu Melin. Ini sinyalku bagus nggak ya? Bagus, bagus kok Okta. Tes tes. Kedengeran, Oke, kedengeran. tadi sebenarnya maksudnya itu cuma mau konfirmasi si Melin aja sih kalau suaranya kedengeran. Mhm. Lu mau mengkonfirmasi Melin? Oke, silakan. Cuma Berarti ini Pak, sih oh sekaligus gimana? nanya, tapi Mhm. sekaligus saja. Jadi kalau tadi Mas Gustomo kan nanya apakah mereka itu mengikuti 5 kanon berpidato gitu kan. Nah, kalau aku sih Mhm. lebih ke ketika pidato itu nggak bisa dipahami oleh semua audiensi mereka, karena kan kadang ada orang Mhm. yang sengaja pakai bahasa berat biar kelihatan pintar gitu Susah kan. ya. Ya. Apakah itu bisa kita sebut sebagai pidato yang baik atau enggak? Tapi kalau dari saya Hmm. pribadi sih saya rasa itu kurang baik. Tapi kalau dari Mas
Itu Mm-mm. gimana? Oke. Kadang pidato yang kurang baik dalam audiens tertentu dia akan menjadi sangat baik gitu ya. Ya kan? Artinya secara moral itu kadang kita tidak kesulitan untuk mempertanyakan pidato. Misalnya tadi Kevas di awal, oh itu Hitler pidato kepada siapa namanya? Kepada orang-orang Jerman mengenai Yahudi gitu ya. Dia kan sengaja memilih sore hari dikala orang pulang dari kerja kondisinya capek, emotionally unstable, artinya dia akan dengan mudah masuk ketika pakai propaganda-propaganda tertentu gitu ya. Nah, itu kalau dikatakan pidato yang baik secara moral atau efek kemanusiaannya itu kan enggak gitu ya. Tetapi untuk audiens, efek ke audiensnya itu sangat baik. Begitu, oh, kira-kira. Artinya ya baik atau buruk ini tergantung pada efek di audiensnya dulu gitu ya. Seperti apa? Apakah audiens kemudian tergugah? Ya itu baik. Tetapi kalau audiens apa ya acuh tak acuh, ya itu berarti pidato itu tidak sampai di hati sanubarinya audiens itu kan kira-kira. Begitu Oka. Hmm, oke Mas. Terima kasih. Sama-sama. Mailin tadi gimana Mel? Halo, Halo. oke. Tadi saya mau konfirmasi lagi sih, Mas. Tadi kan Oh, kayaknya salah satu tujuan dari berpidato itu mempengaruhi orang lain. Nah, apakah eh, pidato itu dikatakan gagal atau tidak berhasil itu apabila pidato itu tidak dapat mempengaruhi masanya itu? hmm, ya itu Nah, salah satu indikator biasanya bahwa pidato itu, misalnya kampanye politik ya, itu kan gagal ketika nggak mendapatkan pemilih, nggak mendapatkan simpati gitu kan. Paling mudah kan itu, audiensnya nggak minat gitu kan. Tapi hmm, kalau audiensnya sampai berminat, kemudian ketika pemilihan umum dia ikut ikut di sana memilih tokoh tersebut misalnya, nah itu berhasil gitu kan. Nah itu hmm, kan terjadi di tempat kita 2014 yang lalu gitu kan. Waktu itu ada konser slang, terus salah satu presiden kan memanfaatkan itu untuk kampanye gitu ya. Dan kemudian menangnya kan telak waktu itu. Gitu kira-kira. hmm. Oke, Oke, begitu makasih ya, ya Mas. teman-teman. Ya, oke, berarti kita setelah ini akan berkumpul di dalam kelompok. Kita akan membuat proyek bersama gitu ya. Yang anggotanya 5 orang. Nah, teman-teman nanti pilih satu isu psikologis kontemporer gitu ya. Dan relevansinya terhadap kehidupan gitu ya. Misalnya, siapa Okta tertarik dengan kekerasan seksual, bisa membahas itu. Gustomo tertarik dengan apa namanya? Soal pendidikan, bisa membahas itu gitu ya. Tentunya dalam kacamata psikologi gitu ya. Itu. Terus kemudian intinya yang menjadi apa ya? Selalu teman-teman pertimbangkan gitu ya adalah sesuatu yang menarik itu apa ya? Membuat yang aneh itu menjadi familiar dan yang familiar itu jadi aneh. Yang familiar jadi aneh itu kan kira-kira apa? Kira-kira ketika eh, ada catcalling gitu ya. Oh, catcalling itu hal yang biasa ketika misalnya katakanlah Gustomo menggoda Melin gitu ya. Nah, itu hal yang biasa gitu ya. Tetapi ketika ditempatkan dalam kita membuatnya itu kan familiar gitu ya. Kita membuatnya menjadi aneh adalah ketika oh, catcalling itu adalah menunjukkan bahwa itu kekuasaan maskulin itu ternyata lebih apa ya, mendominasi dibandingkan energi-energi yang feminin, misalnya seperti itu gitu ya kalau di dalam psikologi. Nah, artinya sidang audiens atau sidang pendengar Anda adalah sesama orang psikologi itu. Misalnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau di publik kan beda lagi nanti, ya kan? Anda akan ngomong dengan cara berbeda karena publiknya juga berbeda, bukan orang psikologi gitu ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa itu minggu pertama itu yang hari ini akan kita lakukan. Yang kedua, Anda akan karena menyiapkan pidato, Anda perlu untuk mengumpulkan artikel atau studi terkait dengan isu yang Anda pilih. Itu kita lakukan minggu depan. Minggu depannya lagi kita mulai membuat manuskrip dan nanti yang mungkin ini minggu keempat atau kelima gitu ya. Kita bisa mengalihwahanakan pidato tersebut ke dalam bentuk YouTube gitu ya kira-kira.
Nah, kita nanti akan dapat akan produk akhir kita adalah video ini yang teman-teman nanti bisa entahlah dengan apa bisa mengeditnya gitu ya. Kan banyak sekali sekarang editan-editan yang mudah kita akses gitu kan kira-kira. Nah, sebagai catatan, untuk manuskrip ini kan hal yang paling penting gitu ya di dalam pidato. Bahwa ya kita perlu membuat catatan singkat soal pidato apa yang mau disampaikan dengan aturan-aturan seperti ini gitu ya. Karena kita berpidato supaya kita itu berbeda gitu ya. Kita itu bukan hanya mempengaruhi, tapi cara kita mempengaruhi itu juga berdasarkan data yang ada. Itu yang penting gitu kan. Yang membedakan seorang akademisi ketika berpidato dengan orang yang tidak berkutat dengan data itu kan itu gitu ya. Bahwa kita itu hidupnya dengan data-data gitu kan kira-kira. Nah, begitu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Saya Mas. Oke, sudah jelas? Sudah jelas ya? Saya nanya Mas. Oh, mau nanya. Gimana, Ya, Gustavo? Silahkan. eh, kita mengandaikan audiensnya itu sesuai apa yang kita tulis atau gimana Mas? Atau apakah ada suatu aturan tertentu bahwa audiensnya ini gitu? Menurut saya, sebaiknya kita pakai audiensnya itu adalah karena yang kita ajak bertinju itu kan sebenarnya kan bukan orang-orang umum gitu ya. Tetapi sidang akademisinya itu kan ya itu yang menjadi audiens gitu ya. Artinya kita membicarakan ini dan segmen kita adalah orang-orang yang belajar di universitas. Mungkin itu dulu. Tetapi kalau misalnya apa? Kamu punya urgensi tertentu bahwa ini sia-sia kalau disampaikan ke universitas ini akan sangat bermakna bagi publik. Misalnya audiensnya adalah orang tua siswa gitu juga nggak apa-apa. Misalnya gitu ya. Yang penting punya alasan yang kuat aja atau argumen kuat gitu ya. Itu ya Gus Tomo. Oke Mas, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akan membagi kelompoknya. Oh ya, sorry. Saya sudah membagi kelompoknya di dalam LMS. Nanti teman-teman bisa cek di LMS. Terus kemudian kita bisa kerja kelompok. Teman-teman nanti silahkan ketika kerja kelompok bisa, misalnya mengalami kesulitan di dalam diskusi, bisa kemudian kontak saya dan saya akan mengikuti diskusi kelompok. Terus kemudian artinya di hari ini teman-teman nanti perlu untuk mengumpulkan kira-kira isunya apa saja gitu ya, isu yang muncul dalam kelompok. Oke, begitu ya teman-teman. Kalau sudah kita akan masuk ke dalam kelompok dan saya akan stop sharing dan silahkan teman-teman berdiskusi. Terima kasih, sampai ketemu di ruang-ruang kelompok. Terima kasih Mas. Makasih, Mas. Sama-sama. Mas.